Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Rahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dan pengolahan Google Drive, Google Docs, Google Spreadsheet, dan juga Google Slide. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai Google Drive. Sebelum mempraktekkan Google Drive seperti apa, saya akan menjelaskan dulu mengenai Google Drive. Untuk pengertian Google Drive yaitu Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud yang disediakan oleh Google untuk menyimpan, mengelola, mengakses, dan berbagi berbagai jenis file secara online. File dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet menggunakan akun Google. Nah, untuk fungsi sendiri dari Google Drive, yang pertama itu ada penyimpanan file online. Menyimpan dokumen, foto, video, audio, dan file lainnya tanpa harus tersimpan di perangkat fisik. Yang kedua, fungsinya itu sebagai backup data, yaitu melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan atau hilangnya perangkat. Yang ketiga, berbagi file dan folder. File dapat dibagikan melalui link atau email dengan pengaturan akses, seperti lihat, komentar, dan juga diedit. Nah, jadi untuk berbagi file dan folder, ini tuh kita bisa meng-share kepada orang lain. Seperti itu. Dan apakah aksesnya hanya untuk diri sendiri saja ataupun bisa di-share orang lain? Itu bisa diedit di Google Drive-nya. Lalu yang selanjutnya, fungsinya itu sebagai kolaborasi real time. Beberapa pengguna dapat mengedit dokumen secara bersamaan dalam waktu yang sama. Lalu fungsi selanjutnya yaitu ada sinkronisasi perangkat. File otomatis tersinkron antara HP, laptop, dan tablet. Untuk fungsi yang terakhir yaitu mengatur file menggunakan folder, pencarian cepat, dan filter. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan Google Drive. Yang pertama, itu kita harus sudah mempunyai akun Google-nya terlebih dahulu dan sudah tersambung ke akun Google-nya. Nah, jika sudah tersambung dengan akun Google, di sini ada titik 9 di pojok kanan, lalu kita klik saja, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah ada Drive yang disediakan oleh Google-nya. Kita bisa langsung klik saja Drive-nya. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Ini ada beberapa file yang sudah saya simpan di Drive pribadi. Kita akan coba dengan membuat folder baru, yaitu dengan di pojok kiri atas ada plus baru, kita klik saja, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk foldernya kita ganti namanya dengan tugas digital sekretariat. Ini untuk contohnya saja ya. Lalu klik buat. Maka di sini sudah tersimpan Drive tugas digital sekretariat. Kita bisa langsung diklik saja. Nah, karena ini belum ada upload apapun, maka di sini belum ada file yang tersimpan. Kalau kita mau upload, bisa diklik sebelah kanan, sebelah kiri pojok atas. Nah, di sini ada folder baru, ada upload file dan juga upload folder. Kalau kita mau upload file, kita tinggal diklik aja upload filenya, nanti bakalan ada file yang terupload di sini. Nah, ini untuk cara penggunaan Google Drive. Untuk file yang akan diupload itu akan menggunakan file selanjutnya. Tadi sudah kita praktekkan mengenai penggunaan Google Drive. Untuk Google Drive sendiri memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu gratis dan mudah digunakan. Yang kedua, bisa diakses dari mana saja. Yang ketiga, mendukung kerja tim. Yang keempat, terintegrasi dengan banyak aplikasi. Yang kelima, aman dan terpercaya. Adapun kekurangan dari Google Drive, yang pertama itu membutuhkan koneksi internet. Yang kedua, kapasitas gratis terbatas. Yang ketiga, resiko keamanan jika akun diretas. Dan yang terakhir, itu pengelolaan file besar bisa lebih lambat. Nah, untuk contoh penggunaan Google Drive dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa seperti
Mahasiswa menyimpan tugas dan mengerjakan tugas kelompok, mahasiswa mengumpulkan tugas laporan dan presentasi, dosen ataupun guru membagikan materi pembelajaran, karyawan menyimpan dokumen kerja dan laporan, pebisnis mengelola arsip dan tata perusahaan. Itu mengenai penjelasan Google Drive. Lalu yang kedua, yaitu mengenai Google Docs. Nah, sebelum kita praktek ke Google Docs, kita perkenalan dulu apa itu Google Docs. Nah, untuk pengertian Google Docs sendiri, yaitu Google Docs adalah aplikasi pengolah kata berbasis online yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan berbagi dokumen teks secara real-time melalui internet tanpa perlu menginstal software tambahan. Google Docs merupakan bagian dari Google Workspace dan terintegrasi dengan Google Drive. Nah, jadi untuk Google Docs sendiri itu sama seperti Word, aplikasi pengolah kata, tetapi untuk Google Docs ini tuh kita bisa dikerjakan bersama teman yang secara online. Nah, jadi misal ada mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas makalah secara berkelompok, bisa menggunakan Google Docs agar bisa diakses oleh semua orang, tetapi menggunakan internet. Nah, untuk fungsi Google Docs itu ada beberapa. Yang pertama, membuat dokumen teks. Digunakan untuk menulis surat, laporan, makalah, proposal, artikel, dan tugas sekolah ataupun kuliah. Yang kedua, mengedit dokumen secara online. Pengguna Google Docs dapat mengedit dokumen kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Yang ketiga, kolaborasi real time. Beberapa pengguna dapat mengerjakan dokumen yang sama secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu menyimpan dokumen otomatis. Semua perubahan disimpan otomatis atau autosave, sehingga tidak perlu menekan tombol simpan. Selanjutnya, berbagi dokumen. Dokumen dapat dibagikan kepada orang lain dengan izin melihat, mengomentari, atau mengedit. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Docs. Nah, untuk Google Docs itu kita bisa menggunakan atau mendownload aplikasinya dan juga bisa menggunakan Google Docs dari Google-nya. Nah, karena di sini saya belum mempunyai aplikasi Google Docs, jadi kita akan menggunakan yang ada di Google. Untuk menggunakan di Google, itu kita bisa mengklik di pojok kanan atas yang ada titik 9 itu, ataupun bisa diketik di Google bar-nya. Nah, di sini kita coba diketik di bar Google-nya aja ya. Nah, kita bisa diketik docs.google.com. Nah, seperti ini. Kalau udah diketik bisa di enter aja agar nanti memunculkan si Google Docs-nya. Nah, kalau sudah muncul nanti bakalan seperti ini untuk tampilannya. Nah, lalu di sini tuh ada milik siapa saja. Di sini tuh ada milik siapa saja, ada milik saya dan ada bukan milik saya. Kalau yang milik saya itu file yang saya buat sendiri di Google Docs. Adapun yang bukan milik saya itu hasil dikirim dari orang lain ke saya, seperti itu. Kalau yang milik siapa saja itu sekumpulan milik saya sendiri dan juga milik orang lain. Nah, di Google Docs pun ada beberapa fiturnya. Di sebelah pojok kiri ada dokumen, spreadsheet, slide, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa dipraktekkan ya. Lalu kita akan langsung coba bikin Google filenya dulu. Kita bisa klik yang blank dokumen. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini tuh sama seperti Word. Kita ubah dulu judulnya. Di pojok kiri nih ada dokumen tanpa judul. Kita hapus dan kita akan ganti dengan judul pengertian sekretariat digital. Nah, ini hanya untuk contoh saja teman-teman ya. Nah, kita di sini diketik maaf. Nah, lalu ketika sudah membuat judul, kita bisa langsung membuat file apapun di kertasnya. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit contoh untuk pengertian digital sekretariat. Nah, seperti ini untuk judul besarnya. Lalu kita pastikan saja pengertiannya yang sudah saya copy di Google. Nah,
kita coba bold dulu agar memisahkan dengan materinya. Lalu ubah juga ukurannya agar lebih besar. Nah, untuk pengaturannya pun sama seperti di Word ya, ada ukurannya, ada untuk boldnya, ada dan lain-lainnya. Nah, seperti ini. Untuk fontnya pun ini sama seperti di Word. Nah, ini untuk fontnya teman-teman ya. Ini fontnya bisa dipilih sendiri sesuai yang diinginkan font seperti apa. Nah, ini untuk di teks normalnya pengen seperti apa. Ini kurang lebihnya sama seperti di Word, cuman untuk di Google Docs ini tuh tidak selengkap di tidak selengkap di aplikasi Word ya. Nah, kalau di Google Docs itu sudah menyimpan otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetik save berulang-ulang. Itu. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada bagikan. Nah, untuk dibagikan kita bisa mengatur siapa saja yang bisa mengakses file ini. Nah, di sini ada Anissa Rahim atau Yu. Di sini saya yang membuatnya. Nah, di sini kita bisa dibatasi nih. Misal siapa aja yang memiliki link, kita bisa atur di sini. Nah, nanti kita tinggal disalin linknya aja. Nah, ini aksesnya sudah diperbarui ya. Jadi hanya beberapa orang saja yang saya perbolehkan untuk mempunyai file ini. Nah, tinggal diklik selesai. Sudah. Nah, nanti bakal filenya seperti ini. Nah, ini tuh akan tersimpan otomatis di Google Drive ya. Untuk Google Docs sendiri itu akan tersimpan otomatis di Google Drive. Nah, ini untuk contohnya. Di sini sudah tertampil Google Docs dengan judul pengertian digital sekretariat yang sudah saya buat tadi. Seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan Google Docs-nya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Google Docs dan cara penggunaannya, selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari Google Docs sendiri. Untuk kelebihan dari Google Docs itu yang pertama, gratis dan mudah digunakan. Yang kedua, tidak perlu instalasi. Yang ketiga, bisa digunakan di HP, tablet, dan laptop. Yang keempat, kolaborasi cepat dan efisien. Yang kelima, penyimpanan aman di cloud. Untuk kekurangan dari Google Docs, yang pertama itu membutuhkan koneksi internet, meski ada mode offline-nya. Yang kedua, fitur tidak selengkap Microsoft Word versi desktop. Dan yang ketiga, itu bergantung pada akun Google. Adapun perbedaan dari Microsoft Word dan juga Google Docs, yang pertama dari akses dan platform. Kalau Microsoft Word itu bisa digunakan offline dan juga perlu diinstal di laptop atau PC. Sedangkan Google Docs itu digunakan secara online melalui browser dan tidak perlu install aplikasi, cukup akun Google saja. Yang kedua itu tentang penyimpanan file. Kalau di Microsoft Word, itu file tersimpan di komputer dan bisa disimpan di flash disk atau OneDrive. Sedangkan untuk Google Docs, itu file otomatis tersimpan di Google Drive, tidak takut lupa menyimpan, karena Google Docs itu sudah auto-save. Nah, lalu yang ketiga itu kolaborasi. Kalau Microsoft Word bisa berkolaborasi, tapi perlu OneDrive dan pengaturan tambahan. Sedangkan Google Docs itu sangat mudah untuk bekerja sama, bisa diedit bareng secara real time dan juga bisa beri komentar dan saran langsung. Nah, lalu mengenai kebutuhan internet. Kalau Microsoft Word bisa digunakan tanpa internet, sedangkan Google Docs itu memerlukan internet. Seperti itu. Lalu untuk contoh penggunaan Google Docs dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama untuk tugas sekolah dan kuliah, yang kedua laporan kerja, yang ketiga surat resmi, yang keempat penulisan artikel dan blog, yang kelima jika kerja tim atau proyek berkelompok. Nah, ini untuk Google Docs. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Google Spreadsheet. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Google Spreadsheet
adalah aplikasi pengolah data berbentuk tabel berbasis online yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah angka, data, perhitungan, dan analisis secara cepat, serta memungkinkan kolaborasi secara real time. Google Sheet merupakan bagian dari Google Workspace dan terintegrasi langsung dengan Google Drive. Nah, jadi untuk Google Spreadsheet itu sebetulnya sama seperti Excel, pengolah angka, tetapi untuk Google Spreadsheet itu bisa berkolaborasi dengan orang lain, bisa dikerjakan dengan orang yang berbeda dalam waktu yang sama. Lalu adapun fungsi dari Google Spreadsheet yang pertama itu mengolah data angka dan teks, yang kedua melakukan perhitungan otomatis atau rumus, yang ketiga membuat tabel data, yang keempat menyusun laporan keuangan, yang kelima membuat grafik dan diagram, yang keenam mengelola data absensi, nilai, stok, dan penjualan, yang ketujuh kolaborasi kerja tim secara online. Nah, lanjut di sini kita akan menjelaskan mengenai Google Spreadsheet. Nah, kita bisa langsung diklik di bagian titik 9-nya ya, terus klik di bagian Google Spreadsheet-nya, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini sama seperti Google Docs tadi, ini kita bisa lihat milik saya ataupun milik orang lain. Kalau milik saya itu file yang saya buat sendiri, kalau milik orang lain itu hasil dikirim dari orang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk spreadsheet ini tuh nggak beda jauh tampilannya kayak Google Docs tadi. Nah, untuk pengaturannya pun di sebelah kiri sama ya. Nih pengaturannya sama seperti Google Docs tadi. Kita langsung aja ke pembuatan spreadsheetnya dengan mengklik blank dokumennya. Nanti muncullah seperti ini. Untuk Google Spreadsheet sendiri pun sama seperti seperti Excel ya. Nah, kita ganti dulu judulnya. Yang pertama kita ganti dulu judulnya. Untuk judulnya itu kita akan menggunakan nama tabel nilai mahasiswa AB18. Nah, kalau udah bikin judulnya, nah ini kita diokekan aja, diklik X. Nah, kita langsung bikin aja isian dari spreadsheetnya. Di sini saya mau mengambil contoh nilai mahasiswa ya, daftar nilai mahasiswa AB18. Nah, ini tuh hanya sekedar contoh pembuatan Excel-nya saja. Kalau Excel di spreadsheet, kalau di spreadsheet itu bisa menggunakan rumus juga ya, bisa menggunakan rumus sum, rumus max, dan juga lain-lain seperti di Excel. Seperti itu. Jadi nggak hanya nyimpen angka dan juga tulisan saja, tapi di Excel juga sama, bisa menggunakan rumusnya. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan rumus, kita tidak akan membahas rumus, hanya saja lebih ke pengaplikasiannya seperti apa. Nah, di sini kita buat aja kolomnya kolom nomor, nama, NIM, dan juga nilainya. Yang pertama contoh namanya itu Anissa dengan NIM 202401026, nilainya 100. Nah, yang kedua itu dari Ni Atira. Nah, kita lanjut ke NIM-nya. Untuk NIM-nya itu di 202477171. Untuk nilainya di 98. Yang ketiga kita buat namanya Nurhayati aja. Nurhayati dengan NIM-nya 2024. Nah, ini untuk NIM-nya, dan untuk nilainya di 95. Nah, ini kita sudah buat isiannya ya. Kita sudah buat isian daftar nilainya. Kita kasih dulu garis agar terlihat lebih rapi. Aduh, susah nge-lag guys, bentar ya. Nah, untuk fiturnya ini hampir sama seperti Excel juga ya, cuman kalau spreadsheet itu tidak selengkap Excel untuk fiturnya seperti itu.
itu. Nah, untuk Google Docs, Excel ini tuh kita bisa dikerjakan bareng-bareng dengan orang lain juga. Itu ya, jadi bisa dikerjakan secara real time. Kita kasih dulu warnanya biar kelihatan judulnya ya, biar kelihatan rapih gitu guys. Nah, sudah. Ini untuk isiannya, angkanya kita ketengahkan dulu biar lebih bagus. Nah, untuk fitur-fiturnya ada di atasnya ya. Untuk spreadsheet sendiri juga sama seperti Google Docs, itu akan menyimpan otomatis ke Google Drive. Nah, di sini ada bagikan, ada salin link, dan juga kita bisa menyeting siapa saja yang bisa mendapatkan file ini. Apakah dibatasi hanya beberapa orang yang bisa dikirim? Nah, atau siapa saja yang memiliki link. Kalau siapa saja itu berarti tidak ada batasan ya. Selagi orang itu mendapatkan link, maka dia bisa mengakses, bisa mengedit file tersebut. Nah, kita bisa salin link aja. Lalu kita bisa kirimkan ke orang yang mau kita kasih akses untuk editnya. Seperti itu. Nah, kita lihat di Google Drive-nya. Kita refresh dulu ya biar filenya keluar. Nah, setelah di-refresh, ini tabelnya sudah tersimpan otomatis di Google Drive. Di sini sudah ada tabel nilai mahasiswa. Setelah kita praktek Google Spreadsheet, ada pun kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, gratis, yang kedua bisa diakses di mana saja, yang ketiga tidak perlu install aplikasi, yang keempat kolaborasi mudah, yang kelima aman karena tersimpan di cloud. Adapun kekurangan dari Google Spreadsheet, yang pertama membutuhkan koneksi internet, yang kedua fitur tidak selengkap Microsoft Excel, yang ketiga kurang optimal untuk data yang sangat besar. Nah, untuk perbedaan Google Spreadsheet dan Microsoft Excel, kalau Google Sheet itu dikerjakan secara online, jadi harus menggunakan internet, sedangkan Microsoft Excel itu offline. Jadi tidak menggunakan internet pun masih bisa menggunakan Microsoft Excel, maaf. Lalu yang kedua, kalau Google Sheet itu kolaborasi mudah. Dengan meng-share spreadsheet tersebut ke orang lain, maka orang lain juga dapat mengakses apa yang sedang kita kerjakan. Sedangkan untuk Microsoft Excel itu kolaborasinya terbatas. Kalau Google Sheet, perbedaan selanjutnya, kalau Google Sheet itu auto save. Jadi kita tidak perlu menekan tombol save secara berulang. Nah, untuk Microsoft Excel itu save-nya manual, sehingga kita harus save lagi ketika ada pembaruan data. Seperti itu. Untuk contoh penggunaan sehari-harinya itu seperti tugas sekolah atau kuliah, daftar nilai siswa. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Google Slide. Nah, untuk Google Slide, yaitu aplikasi presentasi berbasis online dari Google yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menampilkan slide presentasi. Google Slide merupakan bagian dari Google Workspace dan terintegrasi langsung dengan Google Drive. Aplikasi ini berfungsi sebagai alternatif Microsoft PowerPoint dengan keunggulan utama pada kemudahan akses dan kolaborasi. Adapun fungsi dari Google Slide, yang pertama itu membuat slide presentasi, yang kedua menyajikan materi pembelajaran, yang ketiga presentasi laporan kerja atau proyek, yang keempat media promosi sederhana, yang kelima menampilkan data, gambar, dan video, lalu yang keenam kerja tim dalam satu file presentasi. Nah, langsung saja kita praktek di Google Slide-nya. Kita klik tombol sebelah kanan atasnya yang titik 9, kita cari Google Slide. Nah, seperti ini ya, kita langsung diklik aja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya tuh gak beda jauh seperti Google Spreadsheet dan juga Google Docs ya. Ini ada milik siapa saja, ada milik saya, ada bukan milik saya. Nah, ini file yang saya buat, dan kalau yang bukan milik saya itu hasil transfer dari orang lain. Untuk pengaturannya pun sama. Di sini ada Google Docs, Spreadsheet, dan lain-lain sama seperti yang sebelumnya. Kita langsung saja ya bikin
judul presentasi. Nah, untuk judul itu kita yang pertama dirubah. Kita rubah dulu judulnya. Nah, ini presentasi tanpa judul. Kita rubah dulu judulnya ya, biar nanti pas save itu sudah ada langsung judulnya tanpa kita harus nyari-nyari lagi. Seperti itu. Nah, ini kita langsung ganti judulnya ya. Jadi sebelum mengerjakan apapun, yang pertama itu harus judul. Nah, kita kasih judulnya Garuda Pancasila. Nah, di sini kita langsung buat saja slide-nya untuk presentasi, judulnya Garuda Pancasila. Terus kasih nama juga. Di sini contoh namanya Anissa Rahim. Karena ini untuk contoh, jadi kita tidak perlu bikin slide yang panjang-panjang ya. Cukup covernya aja seperti ini. Karena durasinya akan terlalu lama kalau kita membuat slide-slide selanjutnya. Nah, di sini fontnya itu sama seperti di PPT ya. Ukurannya sama juga nih. Jadi untuk pengaturannya itu kurang lebih sama seperti PPT, hanya saja kalau di slide di Google Slide ini tidak selengkap di PPT. Seperti itu. Nah, untuk di Google Slide juga ini bisa pakai animasi, bisa pakai yang gerak-gerak kayak gitulah pokoknya. Nah, ini beberapa pengaturan yang bisa kita akses. Nah, di Google Slide juga ini kita bisa memberikan akses kepada orang lain. Nah, apakah dibatasi atau siapa saja yang memiliki link? Kalau siapa saja yang memiliki link, berarti semua orang yang mempunyai link itu bisa mengakses dan mengedit file tersebut. Tapi kalau dibatasi, itu hanya beberapa orang saja yang kita izinkan. Nah, kalau dibatasi, kita tinggal diklik aja nih, tambahkan orang. Kita tinggal cari nama email orang yang boleh mengedit. Nah, ini seperti itu ya. Tinggal diklik aja namanya, nanti langsung dikirim ke email orangnya. Untuk Google Slide pun sama, akan tersimpan otomatis di Google Drive. Ini kita refresh dulu ya, karena baru dibikin. Nah, ini Garuda Pancasilanya sudah tersimpan otomatis di Google Drive-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan Google Slide-nya teman-teman ya. Nah, kita bisa langsung diklik, akan muncul seperti ini. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Google Slide. Untuk kelebihannya, yang pertama itu bisa diakses di mana saja, yang kedua kolaborasi sangat mudah, yang ketiga terintegrasi dengan Google lainnya, dan yang keempat tidak perlu install aplikasi. Untuk kekurangan dari Google Slide, yang pertama fitur animasi lebih terbatas dibanding PowerPoint. Yang kedua, perlu internet untuk penggunaan maksimal, dan yang ketiga desain lanjutan lebih terbatas. Nah, untuk contoh penggunaan Google Slide, yang pertama itu untuk presentasi kuliah, yang kedua presentasi bisnis sederhana, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat pitching ide atau proposal, dan yang kelima yaitu presentasi online. Nah, sudah selesai membuat 3 file dengan Google Docs, Google Spreadsheet, dan juga Google Slide. Nah, di awal tadi aku udah bilang nih, untuk penyimpanan file di Google Drive itu akan menggunakan file selanjutnya, yang artinya kita akan memindahkan nih file-file yang sudah kita buat ke folder di Google Drive yang sudah kita ubah namanya di tugas digital sekretariat. Nah, kita pindahkan dulu ya untuk file-file yang sudah dibuat. Untuk pemindahannya itu bisa diklik yang lama seperti ini, lalu kita arahkan ke folder tugas digital sekretariat, ataupun kita bisa di CTRL-C untuk di filenya, lalu di foldernya itu kita tinggal di CTRL-P, ataupun di sini di tampilan ini klik plus barunya, ada upload file, tinggal diklik aja. Nanti kita bisa cari file yang mau kita upload seperti itu ya. Nah, di sini sudah muncul di folder tugas digital sekretariat sudah ada 3 file ya. Nah, artinya ini filenya sudah dipindahkan ke folder tugas digital sekretariat. Seperti itu. Nah, di sini untuk akses Google Drive-nya
itu bisa kita pilih apakah boleh orang lain mengaksesnya atau hanya untuk kita saja. Kalau boleh kita tinggal diklik aja link salinnya, lalu kita kirim ke orang yang kita izinkan untuk mengaksesnya. Seperti itu ya. Nah, ini sudah diklik linknya, sudah disalin juga, tinggal dikirim ke orang-orang yang kita izinkan untuk mengakses foldernya. Seperti itu. Di sini saya sudah menjelaskan mengenai Google Drive, Google Docs, Google Spreadsheet, dan juga Google Slide. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selesai sudah pembahasannya, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.